Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di El-Laila Official, channel edukasi haji paling update dan paling pedas tapi tetap santun. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena satu klik dari sahabat semua sangat berarti agar edukasi haji ini menjangkau jutaan calon jemaah di seluruh Indonesia. Sahabat semuanya, ada kabar besar terkait keberangkatan haji 2026 per 1 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh resmi mengumumkan prioritas kuota khusus lansia sebesar 5% di setiap provinsi. Banyak yang senang, banyak juga yang bingung, bahkan ada yang sudah mulai panik nanya, kalau kuota dipotong 5% untuk lansia, jemaah usia muda kapan berangkat? Kok kayak rebutan umur tua? Tenang, kita bongkar semuanya dengan data, tanpa drama, dan tanpa menakut-nakuti. Sahabat semuanya, apa itu kuota 5% lansia? Mulai musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Setiap provinsi wajib mengalokasikan 5% kuotanya khusus untuk lansia. Dan ini bukan prioritas nasional secara acak, tapi berdasarkan antrean per provinsi. Dengan kata lain, kuota provinsi dipotong 5%, dialokasikan untuk lansia usia 65 tahun ke atas. Di dalam kuota lansia 5% tersebut, diurut dari usia tertua sampai termuda. Jadi kalau satu provinsi punya jemaah usia 90 tahun, dialah yang paling pertama mengisi kuota prioritas 5%. Kalau ada usia 88 tahun, 85 tahun, 82 tahun, dan seterusnya, itulah prioritas berikutnya. Ini pertama kalinya Indonesia menerapkan sistem bawaan seperti ini secara resmi. Lalu pertanyaannya, apakah lansia otomatis berangkat? Jawabannya tidak. Meski sudah masuk kategori lansia 65 ke atas, tetap harus lolos istitaah kesehatan. Di sini banyak masyarakat salah paham. Banyak yang mengira yang penting sudah tua, pasti berangkat. Padahal pemerintah secara tegas menyatakan lansia dengan kondisi fisik dan mental yang tidak memenuhi syarat tetap tidak bisa diberangkatkan. Kuota 5% tidak bisa disalurkan pada lansia yang tidak sehat atau tidak melunasi BP. Artinya, prioritas usia sama dengan peluang berangkat lebih cepat, bukan jaminan mutlak. Sahabat semua, setelah masuk prioritas usia, pelunasan BP menentukan realisasi keberangkatan. Jika lansia gagal lunas pada tahap pertama, masih diberi kesempatan pada pelunasan tahap kedua yang dimulai 2 Januari 2026. Pelunasan tahap kedua ini mencakup lansia atau disabilitas yang gagal lunas tahap pertama, pendamping lansia atau disabilitas, penggabungan mahram, dan jemaah cadangan. Kalau gagal lunas tahap kedua, kuota berikutnya turun ke jemaah antrean umum. Lalu bagaimana dampaknya untuk jemaah umum? Ini yang jarang dibahas dan pasti jadi bahan diskusi. Dampak yang pertama, kuota 5% untuk lansia secara otomatis mengurangi kuota jemaah non-lansia. Dampak kedua, di provinsi dengan antrean ekstrim, penyesuaian kuota bisa memperpanjang giliran keberangkatan. Dan yang terakhir, ada potensi kompetisi usia tinggi karena yang paling tua yang diprioritaskan. Tapi sisi positifnya, jemaah yang sudah menua dalam antrean punya kesempatan lebih besar untuk bisa berangkat sebelum kesehatannya menurun lebih jauh. Lalu, bagaimana titik rawan yang perlu diawasi publik? Kita harus jujur, kebijakan ini bagus, tapi rawan disalahgunakan. Beberapa risiko yang wajib diwaspadai masyarakat adalah potensi penyalahgunaan pendataan umur. Jemaah dipaksa memaksakan diri demi lolos istitaah. Layanan kesehatan menjelang haji bisa menjadi bisnis baru yang mahal.
Pendamping lansia bisa jadi komoditas karena kuotanya terbatas. Maka, transparansi dan pengawasan publik wajib diperkuat. Jangan sampai prioritas untuk lansia berubah menjadi lahan permainan data kesehatan dan umur. Sahabat semuanya, kuota 5% lansia per provinsi untuk haji 2026 adalah kebijakan penting dan manusiawi. Tapi tetap harus berdasarkan antrean, harus lolos istithaah, harus melunasi bipih tepat waktu, harus diawasi agar tidak ada manipulasi atau permainan data. Jika dijalankan dengan baik, lansia dapat berangkat sebelum kesehatan menurun. Jika tidak diawasi, bisa muncul masalah baru dalam sistem haji kita. Sahabat semua, terima kasih sudah menonton sampai habis. Silakan tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Apakah kuota lansia 5% ini memang adil atau justru berpotensi menimbulkan masalah baru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel El Lela Official agar semakin banyak calon jemaah haji yang tercerahkan dan tidak terjebak informasi yang keliru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.